Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu yang bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau tanggal 14 Januari 2023 Masehi. Alhamdulillah kita dipertemukan atas izin dan juga taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kajian talkhis dan atau ringkasan dari daurah yang ke-7, daurah syariah yang ke-7 yang diselenggarakan di kota Solo bersama dua syekh, Fadilatul Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu taala dan Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala. Pembahasan dari dua kitab yang sangat bermanfaat. Yang pertama, Bayan Manhaj Ahlussunnah fil Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar, dan yang kedua Situ Durar min Usuli Ahli Athar. Dan pembahasan pagi ini insyaallah kita akan simak bersama dari ringkasan faedah-faedah dan poin-poin penting apa yang disampaikan kedua masyayikh kita yang dikaji dan dibahas malam tadi, dan pagi ini akan disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Thayyib Al-Syafirahullahu taala. Alhamdulillah beliau telah hadir dan insyaallah kita akan simak. Semoga bermanfaat, dan kepada Ustaz tafadhol masykurah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam kajian ringkasan kitab Bayan Manhaj Ahlussunnah fil Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar oleh Fadilatul Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala, dan juga kitab Situ Durar min Usul Ahli Athar oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi yang telah disampaikan oleh mereka berdua pada kesempatan malam kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meringkasnya dengan baik dan benar. Yang pertama yang akan kita sampaikan adalah ringkasan dari penjelasan beliau Asy-Syaikh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala, tepatnya di sini di halaman 72 bab ke-8 tentang madhahirul inhiraf fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Fenomena penyimpangan dalam praktek amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Kata beliau, al-inhiraf fi hadzal bab wa mukhalafatu mu'taqadi ahli sunnah fihi yarji ila maslakain. Penyimpangan dalam bab ini serta kesalahan dalam akidah yang ada dalam bab ini sumbernya kembali kepada dua poin penting. Yang pertama, karena ekstrem kanan, karena ekstrem kiri. Jadi penyimpangan dalam bab amar ma'ruf nahi munkar itu kalau diringkas kembali kepada dua poin tadi. Ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri. Ada yang berlebihan, ada yang meremehkan. Adapun yang pertama, maslakul hulu, ekstrem kanan, ini ada beberapa contohnya, gambarannya. Yang pertama kata beliau, as-suratul ula al-amru bima laysa bima'rufin wal inkar lima laysa bimunkarin. Salah satu gambaran
fenomena ekstrim kanan atau berlebihan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan apa yang bukan ma'ruf secara syariat atau melarang dari hal yang tidak mungkar secara syariat. Kata beliau, wa yakunu hadza bitajawuzil haddil masyru' fil amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu berlebih-lebihan dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah dijelaskan pada awal-awal bab, namanya amar ma'ruf yaitu memerintahkan kepada yang diperintahkan oleh Allah, bukan yang diperintahkan oleh hawa nafsu kita, oleh akal pikiran kita. Namun namanya amar ma'ruf itu memerintahkan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, baik yang hukumnya wajib atau yang hukumnya mustahab. Dan demikian pula ketika melarang dari kemungkaran, itu melarang dari yang dilarang oleh Allah, yaitu dari hal yang haram atau dari yang makruh. Jadi ini kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya sesuai dengan kaidah syariat. Al-ma'ruf sesuai dengan syariat, yang mungkar sesuai dengan syariat, bukan karena selera pribadi, hawa nafsu ataupun akal pikiran sendiri. Kemudian beliau contohkan di sini, walihada iddatu syawahid faminha an ya'mural ghali bi fi'li mubah listihsani lahu fi nafsi wa mahabbati iyahu. Contohnya, orang tersebut yang ekstrim kanan ini memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang mubah atau yang dia anggap baik menurut seleranya, menurut akal pikirannya, bukan yang sesuai dengan dalil syariat. Ataupun juga yanha anhu listikbahihi lahu fi nafsi wa karahiyatilah atau iyahu, melarang dari hal-hal yang dianggap dia jelek, yang dia anggap itu jelek sesuai dengan selera pribadinya, hawa nafsunya. Dicontohkan di sini, dahulu Nabi SAW menyukai beberapa makanan seperti labu, ya, atau mungkin juga al-halwa, manisan-manisan. Namun beliau tidak memerintahkan umatnya untuk memakan hal-hal tersebut, ya, karena itu kesenangan pribadi beliau. Demikian pula sebaliknya, dahulu Rasul pernah dihidangkan makanan dob, ya, binatang di gurun pasir. Beliau tidak suka secara kepribadian beliau, karena tidak terbiasa dengan makanan tersebut. Namun beliau tidak melarang umatnya memakan dob tersebut, sebagaimana dalam hadis Khalid bin Walid makan dob di hadapan beliau, namun Rasul tidak melarang beliau. Ini salah satu contoh Rasul SAW tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar hanya dari sisi kesukaan atau ketidaksukaan beliau secara pribadi. Maka sekali lagi, kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan dalil syariat, sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah, baik yang hukumnya wajib atau yang mustahab, dan melarang dari yang mungkar, yaitu yang diharamkan oleh Allah atau yang hukumnya makruh. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah, yang kedua di antara gambaran ekstrim kanan berlebih-lebihan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengingkari orang-orang yang telah diberikan uzur oleh Allah Ta'ala, ya, orang-orang yang diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam, kata Allah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Di antara kemudahan tersebut, Allah memberikan keringanan bagi sebagian orang, terutama dalam melaksanakan
hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, yang wajibat contohnya. Seperti dicontohkan di sini oleh Syekh, yang termasuk yang diberikan udzur adalah orang-orang yang tidak sanggup berdiri ketika sholat wajib. Ya, banyak kita lihat orang yang sudah sepuh atau yang sakit, sholatnya di masjid misalnya dengan duduk, pada rukun sholat berdiri. Sholli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan. Maka ketika kita melihat orang tua sholat dengan duduk misalnya, tidak boleh kita melarangnya, disuruh untuk dia berdiri. Tidak boleh termasuk yang berlebih-lebihan, al-ghulu, karena Allah memberikan keringanan. Rasul tadi memberikan keringanan, sholli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan. Demikian pula musafir, ketika di bulan suci Ramadan dia nggak puasa, maka jangan diperintahkan dia puasa, dipaksa untuk puasa. Ketika kita lihat dia misalnya makan, ya, kemudian kita larang dia makan padahal dia musafir atau mungkin dalam keadaan sakit. Sedangkan Allah mengatakan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau musafir, maka boleh dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, namun dia diwajibkan mengganti di hari yang lainnya. Ini sekali lagi termasuk fenomena ghulu, berlebihan, keekstriman dalam amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengingkari orang-orang yang telah diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kata beliau juga yang bukan mukallaf, ya, seperti anak kecil. Ketika bulan suci Ramadan dia tidak diwajibkan oleh Allah untuk puasa, maka tidak boleh kita memaksa anak kecil untuk puasa, ya, karena termasuk yang tidak dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi juga orang yang gila. Nah, seorang gila dipaksa untuk puasa bulan suci Ramadan misalnya. Ini sekali lagi semuanya harus berdasarkan al-ilmu, ad-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau di akhir pembahasan gambaran yang kedua ini, li'anna maqama bil ma'dzur wa in kana munkaran fi haqqi ghairihi illa annahu laysa bimunkarin fi haqqihi lil udri syar'i. Orang-orang tersebut yang tadi tidak puasa ketika safar, ketika bulan suci Ramadan, atau anak kecil, itu bukan termasuk kemungkaran pada hak-hak orang tersebut. Beda dengan selain musafir, beda dengan yang tidak sakit, beda dengan yang sudah baligh, ya. Kalau orang baligh yang tidak musafir, maka wajib dia puasa di bulan suci Ramadan kalau dia tidak ada udzur yang syar'i. Ini kata beliau termasuk gambaran keekstriman, berlebih-lebihan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang ketiga, di antara keekstriman dalam amar ma'ruf nahi munkar, al-inkar fil masail ijtihadiyah, mengingkari hal-hal yang masih merupakan perbedaan ijtihadi. Di sini perbedaan ada dua macam, kata ulama, al-khilaf ada dua, atau al-masail al-khilafi ada dua. Ada yang ijtihadiyah, pintu ijtihad terbuka bagi para ulama, ya, yang kata Rasulullah, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. Maka dalam masalah khilafiyah tidak boleh ada pengingkaran. Dicontohkan oleh beliau ketika di daurah ini misalnya, beliau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala, beliau tidak menjamak sholat, ya, duhur, asar, maghrib, isya, beliau nggak menjamak. Tapi banyak peserta yang menjamak sholat, tapi beliau tidak mengingkari, meskipun beliau menyampaikan yang rojeh menurut beliau. Ini salah satu contoh al-masail ijtihadiyah yang nggak boleh ada pengingkaran di dalamnya.
Kalau sekedar diskusi tidak ada masalah. Ya. Demikian pula beliau ceritakan atau contohkan ketika ada seorang alim atau seorang ustadz, dia mentahdzir, membantah dengan keras seseorang yang menyimpang dari oknum ahli sunnah misalnya. Itu ijtihadnya sang alim atau sang ustadz tersebut, maka tidak boleh ada pengingkaran. Demikian pula dengan sebaliknya. Ini masail ijtihadiyah. Beda dengan masail al-khilafiyah. Yaitu contoh misalnya ada pendapat yang jelas-jelas menabrak dalil. Apalagi yang berkaitan dengan masalah usul akidah, usul sunnah. Maka ini yang harus ada bentuk pengingkaran. Atau masalah-masalah fikih yang di situ ada bentuk pertentangan dengan ad-dalil. Makanya ulama mengatakan la ijtihada ma'an nas. Maka harus dibedakan mana itu al-masail ijtihadiyah yang tidak boleh ada pengingkaran, dengan masail khilafiyah yang dibolehkan adanya pengingkaran. Kemudian beliau sebutkan bahwasanya di antara bentuk keekstriman dalam amar ma'ruf nahi mungkar yaitu keekstriman dalam metode. Kalau tadi yang dibahas masalah substansi yang diperintah, yang dilarang, ada keekstriman di dalamnya. Ini yang kedua, keekstriman dalam metode mengingkari atau dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dicontohkan oleh beliau atau dijelaskan oleh beliau di antara bentuk keekstriman berlebihan dalam amar ma'ruf nahi mungkar dalam metode ini yaitu at-tajassus wa tanqib anil akhta wal mukhalafat. Memata-matai atau mengintip misalnya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal kesalahan itu tersembunyi, kesalahan itu tertutup. Maka tidak boleh untuk intip misalnya atau memata-matai dalam rangka untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau sebutkan di antara ucapan para ulama tentang hal ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa laisa lil amir wan nahi al bahthu wat tanqib wat tajassus wa iktihamud dur bidzunun. Kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak boleh bagi yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar untuk tajassus, memata-matai, atau tadi ngintip di rumah orang untuk mencari tahu kesalahan-kesalahannya. Bahkan beliau ketika ada soal jawab tentang CCTV yang dipasang di sebagian pondok pesantren untuk memata-matai yang ada kesalahan, atau mungkin ada tim mata-mata untuk memberikan sanksi kalau ada yang melanggar peraturan misalnya, itu juga kata beliau tidak diperbolehkan. Ini bagian daripada berlebih-lebihan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah, di antara metode amar ma'ruf nahi mungkar yang keliru yaitu ingkaru ma la qudrata ala ingkarihi, mengingkari apa-apa yang tidak sanggup untuk diingkari secara syar'i. Beliau sudah jelaskan mungkin di awal perbedaan antara al-istita'ah al-kauniyah dengan istita'ah asy-syar'iyyah. Rasul SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Fa ilam yastati fa bilisani. Jika tidak bisa maka dengan lisannya. Fa ilam yastati fa biqalbi. Jika tidak bisa dengan lisan maka dengan hati. Wa dzalika adaful iman, itulah selama-lamanya keimanan. Dan beliau contohkan di antara mengingkari yang itu di luar kesanggupan individu dari kaum muslimin, yaitu melaksanakan hukuman-hukuman yang itu merupakan wewenang pemerintah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Misalnya orang yang mencuri dipotong tangannya, orang yang membunuh dikisos, itu wewenang penguasa, pemerintah. Tidak boleh individu atau mungkin
komunitas dan sebagainya. Ini termasuk berlebihan dalam nahi mungkar. Ataupun kata beliau, kaman yunkir ala zawi sultan auja wa huwa dhalim mutajabbir fayudhihi bidarbin aw sijnin. Atau mengingkari orang-orang yang memiliki kekuasaan dengan memukulnya dan seterusnya. Ini termasuk berlebihan, keekstriman dalam nahi mungkar. Di antara bentuk keekstriman juga dalam metode nahi mungkar, kata beliau yang ketiga, ingkarul mungkar bima huwa ankar wa asaddu dhararan minhu. Mengingkari kemungkaran namun efeknya mendatangkan, menyebabkan kemadaratan yang lebih besar. Ya, dicontohkan oleh beliau di antaranya perbuatan kelompok Khawarij yang mereka ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa kaum muslimin sampai mereka pun memberontak kepada mereka. Ini tentunya dilarang dalam syariat, termasuk bentuk keekstriman dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Syekh, wa minasyawahid lidzalik sani'ul khawarij wa man ta'athara bimaslakin fil khuruj ala ulatil al-amr. Di antaranya kelakuan kelompok Khawarij dan yang mengikuti jejak mereka dalam mengkudeta, memberontak, melengsarkan pemimpin kaum muslimin bidakwal ingkar alaihim, dengan alasan mengingkari kemungkaran mereka, kedzaliman mereka. Dan beliau contohkan seperti yang terjadi di Timur Tengah, bagaimana orang-orang tersebut mendatangkan kemudaratan yang lebih besar untuk negeri mereka dengan adanya kudeta, pemberontakan yang mereka lakukan. Naudzubillahi min dzalik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walihada la yajuzu ingkarul munkar bima huwa ankar minhu. Oleh karena itulah tidak boleh mengingkari kemungkaran yang akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar dari yang sebelumnya. Walihada haramal khuruja ala ulatil amri bisayf atau hurrimal khuruj. Oleh karena itulah diharamkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin dengan pedang. Ya, kalau mau kita tambahkan, kata ulama juga tidak boleh memberontak dengan ucapan, dengan caci makian kepada pemimpin kaum muslimin, karena kemudaratannya lebih besar. Li ajril amr bin ma'ruf wan nahi al munkar, meskipun dengan alasan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, li'anna ma yahsul bidzalik min fi'lil muharramat wa tarki wajibin a'dham mimma yahsul bi fi'li ma'al munkar wad dzunub. Karena apa yang terjadi setelah pemberontakan itu lebih dahsyat dari kedzaliman ataupun dari kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpin penguasa yang telah dilengsarkan tersebut. Ini di antara penjelasan tentang keekstriman atau ekstrim kanan, berlebih-lebihan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun kedua, yaitu meremehkan atau at-tafrid atau ekstrim kiri, yaitu yakunu bitaksir fil amr wan nahi, meremehkan dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, walau iddatus suwar, ada beberapa gambarannya. Di antaranya tarkul amr bil ma'ruf wan nahil munkar bil kulliyah, tidak mau melaksanakan amar ma'ruf munkar secara total. Wa yakunu hadza li iddati maqasid, di antara alasannya bi hujjah adami istijabatil mad'uin, alasannya percuma melaksanakan amar ma'ruf munkar kalau nggak diterima. Ya, mungkin dia sudah coba sekali nggak diterima, sudah secara total dia mogok dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikum aw mu'adzibum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Surat Al-A'raf ayat 164. Ingatlah ketika sebagian kelompok dari mereka Bani Israel yang tidak mau, atau yang mereka tidak mau nahi mungkar, namun mereka mencela yang nahi mungkar.
dengan mengatakan, kenapa kalian memberikan wejangan, petunjuk, wasiat, nasihat kepada orang-orang yang Allah pasti membinasakan mereka, mengadab mereka dengan adab yang pedih. Maka orang-orang yang melaksanakan nahi mungkar mengatakan, ma'ziratan ila rabbikum. Semoga apa yang kita lakukan menjadi udzur bagi kita di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah gugur kewajiban menegakkan hujjah, diterima atau tidak diserahkan kepada Allah. Wa ma alaina illa al-balagh. Ya, ini yang Allah sampaikan, bahwasanya tidak benar kalau orang itu beralasan ketika tidak mau melaksanakan amar ma'ruf munkar karena tidak diterima dakwanya. Yang penting sampaikan, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada udzur di hadapan Allah ketika kita sudah menyampaikan amar ma'ruf munkar tersebut. Kemudian yang kedua, di antara bentuk ekstrem kiri meremehkan dalam amar ma'ruf munkar, yaitu tidak mau amar ma'ruf munkar dengan alasan berhujjah dengan takdir. Kalau orang itu ditakdirkan mendapatkan petunjuk, tidak usah dilaksanakan amar ma'ruf nahi munkar pun tidak ada masalah. Nah, ini syubhat yang sudah disampaikan pada sebelumnya. Ini kurang lebih ringkasan yang berkaitan dengan penjelasan Asy-Syaikh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala pada pertemuan yang kemarin malam. Sekarang kita lanjutkan dengan talkhis atau ringkasan dari penjelasan ataupun juga khataman penjelasan akhir kitab Situd Durar min Usuli Ahli Al-Athar oleh Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizallahu ta'ala. Beliau jelaskan di akhir pertemuan kemarin tentang al-aslu as-sadis, prinsip yang keenam, yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah. Nanti akan disampaikan apa itu arti at-tasfiyah wa tarbiyah. Beliau jelaskan bahwasanya idza tabayyana anna rif'atal umma marhunatun bil ilmi wal amal wa anna al umma qad ikhtalafat fihi ma ikhtilafan katsira wa anna qad uliqa bil islam ma laysa minhu wa anna la sabila ila takhlus min adh-dhulm wal madrub alaina min qurunin illa birujul adin sahih. Kata beliau, apabila telah jelas kemuliaan umat Islam itu tergantung harus berdasarkan ilmu dan amal, dan bahwasanya umat Islam telah banyak terjadi perselisihan, perbedaan, terutama dalam masalah akidah, dan banyak disusupkan dalam Islam apa yang bukan dari ajaran Islam. Dan apabila telah jelas tidak ada jalan, cara untuk mengangkat keterhinaan, kekalahan yang telah berabad-abad lamanya ini, kecuali dengan ar-rujuk, kembali kepada agama Islam yang sahih yang telah diajarkan Rasul kepada para sahabat beliau. Hal ini berdasarkan sabda Rasul, idza tabayatum bil aina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarju ila dinikum. Kata Rasul SAW, apabila kalian telah berjual beli dengan al-aina, salah satu jenis riba, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan pertanian, artinya kalian tamak kepada dunia, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah menurunkan, menimpakan atas kalian keterhinaan yang tidak akan Allah cabut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan kata beliau, ketika sekarang ini sudah banyak ajaran-ajaran baru yang disisipkan, yang diselundupkan kepada ajaran Islam, kepada kaum muslimin yang bukan dari ajaran Islam yang sebenarnya, maka kata beliau perlu adanya at-tasfiyah, yaitu memurnikan hal-hal yang disandarkan kepada Islam tersebut, ya, yang bukan dari ajaran Islam. Dan ini kalau kita mau kembali kepada
pembahasan sebelumnya berkaitan dengan ar-rad 'alal mukhalif, membantah orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisih pemahaman para salafus saleh. Harus dibantah, harus diluruskan. Meskipun di akhir pembahasan bab ar-rad 'alal mukhalif disampaikan oleh beliau, meskipun terkadang harus dengan asyiddah, dengan keras. Kalau kita mau baca sedikit ucapan beliau pada bab ar-rad 'alal mukhalif, bahwasanya secara asal amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini juga ada pada kitab Bayan Manhaj Ahlussunnah, memang secara asal amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan alin, dengan lemah lembut. Namun kata beliau, lakin idza kana al-munkar la yughayyar illa binau'in minal khusyuna fala ba'sa bistimali. Namun kata beliau, kalau kemungkaran itu tidak bisa dirubah kecuali dengan keras, maka tidak ada masalah memakai cara keras ataupun dengan istilahnya redaksi yang keras, tidak lemah lembut. Inilah Islam. Terkadang dengan lemah lembut, terkadang dengan keras. Tidak harus dengan lemah lembut terus, tidak harus dengan keras terus. Harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Siapa yang layak dilemah lembuti, siapa yang layak untuk dikerasi. Dan ini yang dicontohkan, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, bahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Diceritakan di sini, Nabi Musa ketika diperintahkan menasihati Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina, ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Tapi bagaimana ketika beliau mengingkari saudara beliau Harun alaihissalam, wa akhadha bi ra'si akhi yajurru ilai, beliau memegang rambut Nabi Harun dan menariknya. Kata Syekh, fahali ahadin an yahtajja ali bil wala wal bara muttahiman lahu bi annahu yabsut lisanahu wa yadau ala akhi wa yaltaf bit tawaghid. Apakah ada seseorang yang berhujah dengan ucapan mereka tersebut untuk menuduh Nabi Musa berwala kepada Fir'aun tauhid karena lemah lembut dan keras kepada saudaranya? Kata beliau, bahkan Rasulullah SAW sendiri terkadang keras kepada sahabat beliau, di antaranya kepada Mu'ad bin Jabal yang merupakan ulama dari kalangan sahabat. Rasul mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'ad? Yaitu ketika beliau memanjangkan sholatnya sebagai imam, beliau keras ucapannya, afattan anta ya Mu'ad. Maka jangan ambil separuh-separuh, harus lemah lembut terus, tidak, harus keras terus juga tidak. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Demikian pula disebutkan di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-mu'min lil mu'min kal yadain taghsil ihdahumal ukhra wa qad la yanqali al-wasakh illa binau'in minal khusyuna. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti dua tangan, ketika mencuci ada yang kotor, salah satu mencuci yang lainnya. Dan itu terkadang dengan naun minal khusyuna, dengan keras, tidak lemah lembut. Kalau kotorannya itu memang berat, nggak mungkin bisa dihilangkan dengan lemah lembut. Harus dengan apa? Dengan keras. Sama dengan membantah, sama dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, terkadang dengan lemah lembut, terkadang dengan keras, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan oknum yang dibantah ataupun dilarang tersebut. Ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Syekh Abdul Malik Ramadhani juga membawakan ucapan Syekh Al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, wala syakka anna syariat al-islamiyah al-kamilah ja'at bit-tahdzir minal ghulu fid din wa amrat bid-da'wa ila sabil al-haqqi bil hikmah wal mau'idatil hasanah wal jidal billati hiya ahsan. Tidak diragukan lagi bahwasanya syariat Islam yang sempurna ini datang untuk mentahdzir dari berlebih-lebihan dalam urusan agama dan memerintahkan untuk melaksanakan dakwah kepada kebenaran dengan hikmah wal mau'idatil hasanah dan dengan jidal billati hiya ahsan. Dan kata beliau, walakinnaha la tuhmil
janibal ghildati wasyidda fi mahalliha haitsu la yanfa'alin wal jidal billati hiya ahsan. Akan tetapi syariat Islam tidak menafikan adanya keras, kasar ketika pada tempatnya, ketika tidak bermanfaat lagi kelemah lembutan atau al-jidal billati hiya ahsan. Beliau membawakan dalil, ya ayuhan nabi jahilil kuffara wal munafikin waghlud alaihim. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang kafir, orang munafik, dan waghlud alaihim, keraslah terhadap mereka. Ya. Ini bukan hanya untuk orang-orang kafir munafikin saja, demikian pula untuk sebagian kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Ya, kemudian kata beliau, amma idza lam yanfa wastamarra sahibudz zulm awil kufr awil fisq fi amalihi wa lam yubali bil wa'id wan nasih fa innal wajib al akhdhu ala yadayhi wa muamalatihi bisyiddah. Adapun jika tidak bermanfaat nasihat, kelemah lembutan bagi orang yang berbuat zalim, kekufuran, kefasikan, maka harus dengan keras dalam menghadapi mereka. Jadi ini bagian daripada bentuk at-tasfiyah, memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Kata beliau, karena tasfiyatuhu min kulli dakhil min aujabil wajibat. Maka tasfiyah, memurnikan Islam dari kotoran yang menempel, termasuk kewajiban yang paling wajib, ya, demi menjaga kemurnian al-Islam. Kemudian dibawakan di sini sabda Rasulullah SAW dari hadits qudsi, Allah berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa fastalathhumus syayatin. Aku, kata Allah, menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus bertauhid, meninggalkan syirik, namun setan menggelincirkan mereka kepada kesyirikan. Maka harus, kata beliau, adanya at-tasfiyah, ya. Bagaimana umat akan meraih kemuliaan dengan kembali kepada agamanya, kata Rasul tadi, ya, tidak mungkin mereka bisa kembali kepada agama mereka yang hak kecuali dengan memurnikan kotoran-kotoran yang telah ditempelkan, yang telah disandarkan kepada Islam, sedangkan Islam berlepas diri darinya. Itu namanya at-tasfiyah. Kemudian kata Syekh, walamma kanatil jahiliyah ala hadzal wasfil ladzi fil hadits ba'atsallahu nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mukhallisan lahadina minasyawaib. Ketika jahiliyah, orang-orang jahiliyah seperti yang di dalam hadis tadi, mereka digelincirkan oleh setan, berpaling dari tauhid kepada syirik, mengharamkan apa yang halal, maka Allah pun mengutus nabinya SAW untuk memurnikan agamanya dari kotoran-kotoran yang menempel tersebut, terutama kotoran syirik. Wa murabbiyan laha alal islam alladhi irtadahu laha. Dan Allah memerintahkan beliau untuk mentarbiyah umat di atas Islam yang murni, Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dinamakan dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan seperti dalam surat Al-Jum'ah ayat yang pertama, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dari kalangan yang ummi. Tugasnya Rasul membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mentazkiyah wa yuzakkihim, tasfiyah, memurnikan mereka di antaranya dari kesyirikan. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Ini namanya at-tarbiyah. Ini misi visinya Rasulullah SAW, at-tasfiyah wa tarbiyah. Dan ini yang diteruskan oleh dakwah as-salafiyah, oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara usul mereka adalah tasfiyah wa tarbiyah. Dan ini yang selalu ada dalam syariat Islam.
adanya tasfiyah wa tarbiyah. Contohnya kata beliau di sini, fa fit tauhid la yatarabbal mar'u alai saliman hatta yatakhallas min rawasibi syirki. Dalam masalah tauhid misalnya, tidak bisa orang itu ditarbiyah di atas tauhid, ya, kecuali juga dengan dijauhkan dari kesyirikan. Makanya Allah berfirman, "Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Barang siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah. Gak cukup hanya diajari tauhid saja, harus dilarang dari kesyirikan. Tidak cukup hanya mengajarkan mereka as-sunnah, harus dijauhkan mereka dari al-bid'ah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin iyyakum wa muhdatsati al-umur. Ini metode Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, at-tasfiyah wa tarbiyah. Makanya kata beliau di sini, Rasul ketika khutbah Jumat, setiap khutbah Jumat, beliau memulai dengan kata-kata kata Rasulullah, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad SAW wa syarral umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, sebaik-baik petunjuk adalah sunnah Rasul SAW. Wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Apakah cukup sampai di situ saja? Tidak. Rasul mentahdzir umat dari kebid'ahan. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Ini Rasul sampaikan setiap kali khutbah Jumat. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Ini namanya at-tasfiyah wa tarbiyah. Kemudian kata beliau, wa khulasatu hadil qaidah, ringkasan kesimpulan dari al-aslus sadis ini, annaha ta'ni tasfiyatal islam min kulli dakhil. Wajibnya memurnikan Islam dari segala kotoran yang menempel, kotoran syirik, kotoran bid'ah, pemikiran-pemikiran sesat. Wa tarbiyatan nas ala hadal islamil asil, dan mentarbiyah umat di atas Islam yang murni. Dan Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala menceritakan, mempraktekkan, contohnya ketika khutbah Jumat misalnya, mungkin seperti yang kemarin disampaikan pada khutbah Jumat, beliau mempraktekkan tasfiyah wa tarbiyah tersebut. Beliau menjelaskan tentang pentingnya tauhid di awal khutbah. Di khutbah kedua beliau memperingatkan dari bentuk kesyirikan, yaitu membungkuk ataupun mungkin sujud kepada orang, meskipun hanya dalam rangka menghormati, itu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rukuk sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau contohkan juga ketika menjelaskan kaidah ini, ketika khotib menjelaskan di awal khutbah misalnya tentang keutamaan sholat, tentang bagaimana tata cara sholat yang benar. Kemudian khutbah yang kedua selainnya disampaikan apa saja kesalahan-kesalahan dalam sholat. Ini namanya at-tasfiyah wa tarbiyah. Kemudian di akhir kitab ini, di akhir aslus sadis ini dicontohkan praktek ulama ahlus sunnah dalam tasfiyah wa tarbiyah, yaitu kisah yang luar biasa dari Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, ketika beliau berdialog dengan seorang tokoh politik Islami yang memiliki jutaan pengikut, atau kalau sekarang follower atau dan seterusnya, yang beliau tanyakan kepada sang tokoh politik tersebut, apakah semua pengikutmu tahu jawaban ainallah, di mana Allah? Apakah pengikutmu semuanya tahu Allah itu di atas arsy? Sang tokoh politik tersebut namanya politikus, jawabannya politik juga, jawabannya diplomatis juga, arju dzalik. Semoga demikian. Kata Syekh, tinggalkan jawaban diplomatis ini, jawab iya atau tidak. Sang tokoh politikus tersebut menjawab tidak. Maka kata Syekh, yakfini minka hadza, cukup ini. Artinya inilah bentuk kegagalanmu dalam mentarbiyah pengikutmu. Apalah artinya pengikut yang banyak namun nggak tahu akidah yang sahih. Ini kata Syekh, hada su'al tafriduhu qaidatu tasfiyati wa tarbiyah allati hiya adaku mizan tu'raf bihi ad-da'watul jihadiyah al-yaum. Inilah pertanyaan yang sekali lagi berupa praktek kaidah
tasfiyah wa tarbiyah, yang merupakan timbangan yang sangat amat luar biasa, cermat, teliti, cerdasnya untuk mengetahui yang hak mana yang batil dari dakwah, kelompok-kelompok dakwah yang ada sekarang ini. Kata beliau, li anna man ajiza an tasfiyati aqaidi muayyidi wa muhibbi wa tarbiyatim alal aqidah salimah yakunu a'jaz an tasfiyati thamaratiha fi akhlaqihim. Karena barang siapa yang lemah, yang gagal dalam mentasfiyah, mentarbiyah akidah para pengikutnya, maka dia lebih gagal lagi mengajarkan akhlak kepada pengikutnya. Dan dari sini kita tahu bagaimana para ulama lebih mendahulukan akidah daripada al-akhlak. Ya, ini adalah salah satu prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah di atas segalanya. Kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala bahwasanya tahdidus Syekh su'alau fi mas'al istiwa fali annaha muftaraqat turuq bain ahlussunnah wa ashabil ahwa. Kenapa Syekh Al-Albani tadi menanyakan masalah di mana Allah? Karena inilah salah satu pembeda, garis pembatas antara ahlussunnah dengan ashabil ahwa, ahlil bidah. Dan karena ini adalah akidah yang sangat amat mudah, simpel, yang diketahui oleh masyarakat awam dari para sahabat Rasulullah SAW. Seperti dalam Sahih Muslim disampaikan di sini, ketika ada budak perempuan ditanya oleh Rasul, di mana Allah? Sang budak perempuan menjawab, fis sama, Allah di atas langit. Dari riwayat Muslim. Ini budak perempuan yang jauh dari pendidikan majelisnya, madrasahnya Rasulullah SAW tahu, masyarakat umum saya tahu, apalagi yang lainnya. Ya. Namun ini yang sangat disayangkan, tidak diajarkan kepada para pengikut kelompok-kelompok tersebut. Maka bagaimana mungkin Islam akan jaya sedangkan mereka tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling unik lagi dari istimbat kisah tadi, budak perempuan tersebut dimerdekakan oleh Rasulullah karena memiliki akidah yang sahihah. Maka umat Islam tidak akan merdeka dari penjajahan orang kafir sampai mereka tahu akidah as-sahihah, di antaranya akidah di mana Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah fis sama. Itu akhir dari ringkasan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizallahu taala. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Abdurrahman Tayyib Pelsi hafizahullahu taala yang telah memberikan faedah-faedah ilmu yang bermanfaat. Poin-poin dari ringkasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu taala dan Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala, dan pembahasan dua kitab yang bermanfaat dari kitab Sittad Durar min Ushul Ahli Athar dan juga pembahasan Bayan Ahlus Sunnah fil Amri bil Ma'rufi wa Nahyi 'anil Munkar. Dan kami berharap apa yang beliau sampaikan memberikan satu faedah ilmu dan juga maklumat tambahan bagi kita dari kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beramar ma'ruf nahi munkar dan asas atau pokok dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian ringkasan daurah di kesempatan pagi ini, dan insyaallah kita akan simak ikhtitam dan ringkasan daurah terakhir di sesi terakhir di pagi ini, dan bisa disimak siang nanti bersama Ustaz Khalid Syamhudi Al-Syafilahullahu taala. Demikian, dan kami yang bertugas di acara daurah di Kota Solo undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan kami akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.